Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Megate, NIM 19010068 dari kelas Manajemen Reguler Pagi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. A. Ringkasan. Ringkasan merupakan sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik guna memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan juga disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Ciri-ciri ringkasan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri ringkasan, terdiri atas menguapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. Dalam meringkas, kita mengambil intisari atau ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk yang lebih padat. Memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Kita mengambil intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri apa yang diungkapkan oleh sang penulis. Menjaga urutan ide-ide sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Dalam meringkas, kita harus tetap menurut ide-ide pokok sehingga ringkasan yang kita buat tetap mewakili naskah bacaan aslinya. Susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. Meskipun kita menuliskan kembali, namun tidak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. Menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Pada prinsipnya, meringkas berarti membuat tulisan menjadi tulisan lebih pendek. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam ringkasan pun pendek dan padat, namun tidak menghilangkan unsur-unsur estetika dari naskah aslinya. B. Ikhtisar. Ikhtisar, penyajian singkat dari suatu karangan tetapi tidak perlu mempertahankan urutan isi karangan asli. Artinya tidak perlu menyajikan seluruh bagian buku secara proporsional. Penulis dapat menekankan pada bagian tertentu dari isi buku sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Bagian yang dirasa tidak penting dapat diabaikan. Ciri dan fungsi ikhtisar. Ciri-ciri ikhtisar. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. Bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Tujuannya untuk mengambil inti. Fungsi ikhtisar. 1. Untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Membimbing dan menuntun seseorang agar dapat. C. Resensi. Resensi, tulisan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Beberapa sasaran resensi. 1. Latar belakang. 2. Macam atau jenis buku. 3. Nilai buku. 1. Latar belakang. Penulis resensi menggunakan latar belakang yang berhubungan dengan buku yang diresensi. Latar belakang tersebut meliputi 1. Identitas buku, nama pengarang, judul penerbit, tahun, ketebalan buku, dan lain-lain. 2. Tujuan penulis buku yang dapat dilihat dari kata pengantar dan bab pendahuluan dari buku yang diresensi. 3. Ringkasan atau ikhtisar buku tersebut. 2. Macam atau jenis buku. Penulis resensi harus melakukan klarifikasi terhadap buku yang diresensi. Klarifikasi, buku yang diresensi jenisnya apa? Misalnya, buku fiksi atau non-fiksi, buku hukum filsafat, buku referensi kuliah atau bacaan umum. Klasifikasi penting untuk memperbandingkan buku yang diresensi dengan buku lain yang sejenis. 3. Nilai buku. Penulis resensi mengemukakan sisi-sisi kelebihan dari kekurangan dari buku yang diresensi. Dalam melakukan penilaian terhadap buku yang diresensi dapat pula dengan memperbandingkan dengan buku lain yang sejenis. Komponen yang dinilai bisa dari semua aspek yang ada dalam buku tersebut, misalnya font tulisan, cover, jenis kertasnya, bahasa, sampai pada isinya. Penilaian terhadap buku diakhiri dengan sugesti penulis resensi terkait layak tidaknya buku tersebut untuk dibaca. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.